Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Leonardo Gilang dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya setelah 1 bulan memakai motor listrik Polytron Fork Air. Ini saya merekam menggunakan HP Samsung A14. Maaf ya, gambarnya goyang-goyang kayak gini. Ini merupakan suasana pedesaan yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk kesan saya ketika menggunakan motor listrik Polytron Fork Air ini, yang pertama itu senyap, tidak ada suara, tidak ada getaran mesin. Terus kelebihan lainnya selain itu, motor ini sangat irit dari segi ekonomi karena kita hanya menggunakan 3 kWh saja. 3 kWh itu sekitar 4.700 untuk full ngecas. Dibulatin saja 5.000. Dengan biaya 5.000 kita bisa menempuh jarak. Saya pernah nyoba untuk mode ngebut itu sekitar 100 kilo, tapi kalau mode lambat itu bisa 125 kiloan. Untuk yang unit saya beli ini saya hanya sewa baterai 200.000 sebulan. Ada juga opsi kalau kalian mau nyewa 1 tahun itu lebih murah, lebih hemat 200.000. Di aplikasinya ini sampai 6 tahun, maksudnya ada sewa sampai 5 tahun gitu, itu lebih hemat. 11 juta berapa harga sewa baterainya. Kalau udah 11 juta mending beli baterainya aja 17 jutaan. Tapi harga baterai sama harga motornya lebih mahal baterai, karena kebetulan saya masih dapatkan program subsidi motor listrik 7 juta. Harga aslinya motor Polytron Fork Air ini 38 juta, dikurangin subsidi listriknya 7 juta, tinggal 31 juta. Terus dikurangi lagi dengan harga baterai karena saya mengambil opsi sewa 31 juta dikurang 17.500.000, maka saya hanya membawa unit motor ini dengan harga 13.500.000. Kelemahan yang saya rasakan itu adalah di shock breaker. Ini sumpah keras sih dibanding dengan merek Honda atau Yamaha yang versi PCX atau NMAX itu nih jauh lebih keras. Tapi dengan motor-motor lawas kayak Mio tahun 2011 2010 gitu, shocknya ini masih lebih bagus. Untuk motor listrik, untuk jalan becek, jalan berair itu tidak perlu khawatir, dia bisa terjang banjir. Meskipun saya belum di Jogja ini tidak pernah menerjang banjir, alhamdulillah ya, jarang nemuin banjir. Tapi ada orang yang nyoba di Jakarta itu bisa menerjang banjir. Untuk cara mencuci motornya sudah saya buat videonya, kalian bisa cek di deskripsi atau di channel YouTube saya ini, cara mencuci motor listrik Polytron Fork Air. Karena kalau salah mencuci nanti bisa konslet. Yang penting kalau kalian mau mencuci motor jangan lupa matikan saklarnya. Ini kita belok ke kiri, jalan yang saya lewatnya adalah jalan Puncak Bibis. Ini saya menuju ke lapangan Kasihan. Suasana pedesaan, banyak anak-anak dan orang yang mau berangkat kerja. Suasananya sangat syahdu sekali. Meskipun sudah mulai banyak perumahan dan rumah-rumah penduduk di sini. Karena motor ini tidak mempunyai suara, ketika kalian menyalip kalian harus perhatikan baik-baik. Misalkan orangnya mau ke kanan, terutama emak itu kalian harus klakson. Tapi kalau enggak bisa langsung salip saja sih, tergantung konteks saja sih teman-teman. Oh ya, durasi ngecasnya nih cukup lama ya, dari awal sampai penuh itu bisa memakan waktu sekitar 4,5 jam, 4 jaman pokoknya teman-teman. Di sisi kanan kita itu ada sawah-sawah, sangat bagus nih pemandangannya. Ini HP-nya saya taruh di depan dada menggunakan pengikat holder. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi jika ada yang mau berminat. Jika kena jalan bergelombang ini kerasa sekali sih.
Ada yang bilang pakai shock breaker APC atau NMAX untuk POK R ini bagus, tapi saya belum mencobanya. Ada juga yang bilang ketika sudah kilometer 5.000 atau 10.000 ke atas, nanti shocknya akan lembut sendiri. Saya belum tahu karena kilometer saya kebetulan baru 1.300 di 1 bulan pertama ini. Kita langsung tarik gas, enak sih, kayak naik sepeda. Karena ini kayak sepeda, ada satu minus sih menurut saya. Kalau kalian terbiasa bawa motor bensin, ketika kalian nurun gas otomatis kan ada engine brake atau sedikit nurun gasnya, ada gaya cengkraman ngerem seperti itu kan teman-teman. Nah kalau di motor listrik Politor Fork R ini, ketika kalian turun gas dia tidak ada engine brake, jadi kalian harus pencet rem. Jadi dia kayak ngelonyong aja seperti naik sepeda itu, tidak ada engine brake-nya. Tapi so far selama 1 bulan ini belum ada kendala apapun. Semoga aja tidak ada kendala yang berarti ya. Karena untuk tahu kendaraan motor listrik ini punya kendala atau enggak tuh minimal udah 6 bulan ke atas. Saya review jujur karena tidak di endorse. Saya beli Politor Fork R dari Shopee. Kalian nanti kalau berminat nanti saya taruhkan linknya di deskripsi. Di kiri saya ini adalah lapangan Kasihan. Di sini banyak orang jualan. Di kanan saya yang bangunan warna hijau ini adalah SD Negeri Kasihan. Ini merupakan simpang 3, kita ambil ke kiri. Kita ke ring road Kasihan. Ini saya karena gabut jadi ngalur ngidur aja teman-teman. Di pagi hari menikmati suasana Yogyakarta yang syahdu. Di provinsi DIY ini banyak sekali roket dan olive bertebaran ya. Jadi nggak usah kaget kalau orang yang belum pernah ke Jogja. Cuman minusnya sih banyak banget tukang parkir sih di roket dan olive. Ini lampu merah lapangan Kasihan, karena di pagi hari udah rame orang harus ngantri. Ini saya sambil benerin helm. Saya minta maaf ya karena gambar tidak profesional. Kalau untuk tampak bagian dashboardnya ini mirip sekali dengan PCX ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, ketika kalian beli motor Politor Fork R, nanti kalian di invite sama adminnya Polytron. Itu setiap daerah kota itu ada grup-grupnya. Saya masuk ke grup WA komunitas Politor Fork R di Yogyakarta. Di sana ada orang sharing-sharing, berbagi pengalaman. Ada pula ngajak untuk hangout, tapi saya belum pernah join untuk hangout atau touring bareng seperti ini. Untuk daya chargernya itu 850 watt. Dan kalau listrik kalian di rumah 900 watt itu masih bisa, yang penting jangan banyak yang dihidupin, cuma lampu saja. Tapi kalau mau aman itu 1300 minimal daya listriknya, atau 2200 kita ambil. Kalau mau awet baterainya minimal 25% itu kita udah harus ngecas ya. Karena saya paling kecil itu ya sekitar 20%an udah ngecas. Saya tidak pernah sampai di bawah 10% ya teman-teman, karena tidak dianjurkan. Jika kondisi baterai tadi bawah 20%, nanti kita tidak bisa beralih ke mode sport teman-teman, hanya mode drive. Kalau mode drive itu speednya hanya 0 sampai 60. Kalau mode S itu bisa sampai 95. Saya pernah nyoba kalau di turunan itu bisa 98 ya, karena bantu turunan. Tapi kalau naikkan dia masih bisa 95 ya teman-teman. Benar-benar bagus sih untuk molis.
sedangkan merek lain Molis itu masih banyak, top speednya hanya 60 atau 70, dan daya tempuhnya cuma 70 kilo atau 75 kilo. Karena motor Molis ini ya minimal daya jarak itu 100 kilo ke atasnya. Cuma kalau bisa ngecasnya hanya setengah jam, ada fast charging itu lebih enak. Untuk ini fast chargingnya hanya di Polytron Service Center, tapi di situ ngantri banyak orang yang pakai. Kalau kita pakai charger bawaan, meskipun kita ngecasnya di PLN yang fast charging, tetap nggak fast charging karena charger Polytron bawaan itu hanya 850 watt. Bayangannya 850 watt untuk mengisi 3 kWh atau 3000 watt. Kapasitas baterai Polytron Fog R ini 3000 watt. Begini saja suasananya. Sudah banyak pemukiman, banyak kafe di sini karena ini nggak jauh dari UMY teman-teman. Cuman jalan daerah sini kenapa belum diperbaiki pemerintah ya, masih banyak yang bergelombang, banyak lubang-lubang sih. Tuh lihat lubangnya dalam-dalam. Siapa yang di sini yang kangen dengan suasana pedesaan seperti ini? Tapi desa-desa di Yogyakarta punya pedesaan tapi sudah ramai banget ya kalau dibandingkan di Sumatera. Kebetulan saya lahir dan besar tuh di Sumatera, tepatnya dari kota Lubuk Linggau. Saya di Yogyakarta baru sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Tadi depan teman-teman, di jembatan ini sangat asri, banyak pohon-pohon rindang, suasananya sangat sejuk sekali ya. Kita coba naik tanjakan, tidak ada masalah sama sekali, kayak mau bawa motor bensin pada umumnya. Ini mode berkendara saya hanya mode drive karena di jalan-jalan kecil ngapain kita harus speed di atas 60 ke atas, nanti ada orang nyebrang atau ada rem mendadak, ibu-ibu sen kiri belok kanan, kita bisa nabrak teman-teman. Saya akan keliling-keliling aja Kak, di Kasihan di sini. Ini kita akan menuju ke arah PGRI. Udah banyak sekali orang mantar anaknya ke sekolah. Ini SD masuknya jam 7 sepertinya. Padahal jalannya kecil tapi ada bus masuk sini. Karena cukup mengganggu sih pengguna jalan yang lain kalau ada bus-bus masuk jalan sekecil ini. Jika kalian ada terkait dengan konten-konten motor listrik Polytron Fog R, bisa tulis di komentar. Untuk sementara kualitas gambar masih seperti ini karena belum beli action cam yang menggunakan HP delivery juga. Ini saya rekam suaranya langsung karena kebetulan HP-nya itu ada posisinya pas di dada, jadi sambil ngomong saja sih teman-teman. Maaf ya karena ngalur ngidul, karena emang benar-benar tanpa skrip, langsung asal bunyi saja teman-teman. Ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe.
Terima kasih ya sudah menonton. Next video sebenarnya saya akan bawa kalian untuk ke Tugu Jogja, terus ke Ring Road Utara. Saksikan terus ya di channel YouTube Leonardo Gilang. Saya kemungkinan juga mengupload di channel YouTube Wong Kito TV ya. Sebenarnya Leonardo Gilang sama Wong Kito TV itu sama kok pemiliknya, yaitu saya sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, ada tinggal balon. Kalau ada mak-mak bawa anak kecil